Halo Sobat Pedia. Naypyidaw adalah gambaran kota yang aneh. Segalanya serba mewah tapi terasa percuma karena didominasi kekosongan. Di tempat yang sebenarnya adalah ibu kota, kalian bahkan bisa bermain sepak bola di jalan raya. Lalu untuk apa kota ini dibangun? Siapa orang di baliknya? Dan bagaimanakah kelanjutan pusat administrasi negara yang dijuluki kota hantu ini? Tentu saja, sederet pertanyaan tadi akan terjawab lewat tayangan berikut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Cerita di balik berdiri Naypyidaw. Ibu kota Myanmar berkedudukan di Yangon dari tahun 1948 hingga pengawasan militer negara memindahkannya ke Naypyidaw pada 7 November 2005. Ibu kota baru disinyalir lebih terpusat dan berlokasi strategis. Tapi alasan memindahkan ibu kota tidak sesederhana itu. Terlebih tidak semua negara yang memindahkan ibu kotanya bernasib baik. Dalam banyak sumber, tidak ada alasan resmi yang diberikan pihak terkait mengenai keputusan pemindahan tersebut. Beberapa justru berasumsi bahwa langkah itu sepertinya dipicu oleh peringatan dari seorang peramal tentang serangan militer asing. Mengutip The Guardians, terdapat sebuah teori yang menunjukkan junta militer semakin paranoid ingin memindahkan ibu kota dari laut karena takut akan invasi amfibi Amerika Serikat. Ada pula yang berpendapat mereka menghindari gerakan demokrasi yang pusatnya ada di kota. Sementara yang lain menyebut pembangunan Naypyidaw sebagai ibu kota merupakan proyek kesombongan Tan Sui, mantan pemimpin militer negara itu. Ditambah lagi Myanmar memiliki tradisi Raja Burma yang sering menggeser ibu kota atas saran peramal. Pemindahan ibu kota turut memindahkan arwah. Personel militer Myanmar bernama Kapten Aung Han terlibat bawaan cara dengan BBC dan menuturkan sebuah cerita tentang arwah. Saat itu di tahun 2010 terjadi pemindahan makam oleh militer dari Tatkon ke kuburan baru di luar batasan Naypyidaw. Sebenarnya pemindahan pemakaman di Myanmar bisa menjadi topik kontroversial terlebih karena para ahli waris tidak selalu menerima pemindahan jasad kerabat mereka. Namun di bawah kekuasaan rezim militer tidak ada yang bisa menentang. Kapten Aung Han menyebut setelah memindahkan kuburan pemerintah menyewa truk-truk untuk memindahkan para hantu. Mereka menugaskan seorang pengendali arwah untuk mengawasi dan mengarahkan para arwah ke truk-truk. Setidaknya ada lebih dari 1.000 makam yang dipindahkan sehingga mereka menyiapkan 12 truk dengan 3 kali perjalanan sehari selama 3 hari. Namun yang menjadi masalah kemudian adalah ketika ada arwah yang menolak dipindahkan. Melansir BBC.com, satu hantu menolak pindah dan malah menetap di mobil asisten Kapten Aung Han sehingga menimbulkan kekacauan. Mesin sejumlah bulldozer yang terlibat konstruksi proyek tiba-tiba mati. Ya, selain sepi dan lengang, arwah-arwah yang menolak pindah bersama kuburan yang dipindahkan ini menambah seramnya kota tersebut. Ibu kota ideal yang sebatas cita-cita. Awal abad 21 menjadi cerita baru pemerintahan Myanmar. Pasalnya di tahun 2004, Naypyidaw yang dicita-citakan sebagai ibu kota baru ideal mulai dibangun. Berjarak 320 km di utara ibu kota Yangon saat itu, tepat pada 7 November 2005, junta militer memindahkan pusat pemerintahan dari Yangon ke Naypyidaw. Setahun kemudian di bulan Maret, Naypyidaw pun diproklamasikan sebagai ibu kota baru Myanmar. Di tahun-tahun awal berdiri, sebagaimana Britannica menulis dalam rilisnya, hotel-hotel mewah, apartemen dan bandara yang sebagian besar dihuni oleh pegawai negeri mulai dibangun. Meski demikian, banyak dari mereka yang keluarganya tetap tinggal di Yangon karena kurangnya toko, restoran dan fasilitas lainnya di ibu kota baru. Di sisi lain, rencana pembangunan kota baru Naypyidaw disinyalir memiliki ambisi layaknya Canberra di Australia atau Brasilia di Brasil. Menjadi ibu kota dan pusat ekonomi masyarakat yang bersih dari polusi. Akan tetapi, karena pembangunan yang kurang matang, Naypyidaw yang terbangun megah justru malah menjadi kota hantu karena sepinya kegiatan masyarakat di sana. Kediktatoran dan kekosongan parlemen.
Naypyidaw yang dalam bahasa Burma berarti tempat tinggal raja, merupakan pusat administrasi baru negara Myanmar. Kota ini adalah bukti kemegahan di tengah-tengah negara miskin yang dibangun di lembah tengah Myanmar. Cukup mencolok terutama ketika proyek ibu kota tersebut dibangun secara rahasia. Ditandai dengan bergantinya hutan bambu dan ladang tebu yang dahulu menutupi perbukitan menjadi gedung-gedung pemerintahan yang besar. Kediktatoran militer Myanmar tidak memiliki parlemen, sehingga setelah selesai bangunan tersebut, dapat kosong untuk sementara waktu. Namun belakangan, Myanmar sudah lepas dari kepemimpinan militer menjadi sipil di tahun 2011. Hanya saja penduduk sekitar saat itu masih sedikit takut untuk berbicara banyak. Tentu saja karena ketegangan pernah melekat di ingatan mereka mengingat junta pernah mengabaikan hasil pemilu terakhir yang diadakan pada tahun 1990. Kini, kota yang diklaim dengan luas sekitar 7.000 km persegi atau 10 kali ukuran Singapura tersebut, dipimpin oleh wali kota Kolonel Tanemute dengan total populasi 925.000 jiwa. Kunjungan megah di ibu kota. Sejak awal kotanya Naypyidaw jauh dari kesan padat meski pada kenyataannya ia adalah ibu kota negara. Padahal wilayahnya luas dengan 20 jalur jalan raya, 4 lapangan golf, taman safari, kebun binatang hingga pagoda mewah. Namun tetap saja semuanya terasa kontras dengan suasana yang lengang. Meski demikian, bukan berarti tidak ada harapan untuk menemukan tempat-tempat menarik di sana. Jika kalian berminat menyusuri kebun binatang, maka Naypyidaw, Zoological Gardens dan Safari Park adalah solusinya. Di kebun binatang terbesar di Asia Tenggara tersebut, kalian berkesempatan untuk melihat secara langsung hewan-hewan eksotis dari seluruh dunia. Rekomendasi lainnya yang tidak kalah eksotis adalah Defense Services Museum, tempat di mana kalian bisa melihat pameran sejarah pertahanan dan divisi tentara Myanmar. Selain itu ada Upatan Sati Pagoda, yang merupakan tempat wisata terkemuka di Naypyidaw serta Naypyidaw Water Fountain Garden yang tidak kalah mengesankan. Terakhir ada City Hall, tempat wisata Naypyidaw yang paling mencolok dan tentunya wajib dikunjungi. Tempat ini merupakan markas besar Komite Pengembangan Naypyidaw dan kerap menjadi tempat diadakannya acara nasional yang bersifat khusus. Pagoda Emas. Sebagai negara dengan mayoritas panganut Buddha, bisa dipastikan bahwa pagoda akan banyak ditemukan di negara ini. Sekitar 89% dari penduduknya menaruh kebutuhan pada rumah peribadatan. Namun di sisi lain, menjadi tujuan wisata bagi para pelancong. Pada poin ini, akan khusus dibahas mengenai Pagoda Emas Upatashanti di kota Naypyidaw yang tidak kalah mengesankan dengan Pagoda Emas Wetagon yang ada di Yangon. Di bawah instruksi Jenderal Tan Swe, Pagoda Upatashanti mulai dibangun pada November 2006 lalu dan selesai dibangun pada bulan Maret 2009. Tingginya menjulang sampai 99 meter, 30 cm lebih pendek dari Pagoda Swetagon. Mendapat keterangan dari seorang pemandu saat berkunjung langsung, Travelitic.com menuliskan bahwa bagian bawah memang hanya menggunakan cat emas, tapi di bagian atas, pagoda menggunakan emas asli. Itulah tadi fakta seputar ibu kota baru Myanmar bernama Naypyidaw dengan segala seluk-beluknya. Menurut kalian, pantaskah keputusan pemindahan ibu kota tersebut dianggap sebagai sesuatu yang kurang tepat? Bagaimana dengan Indonesia? Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share video menarik lainnya.